Yang pertama, pengertian disorganisasi keluarga. Jadi itu yang pertama, menurut Surjono 2002, disorganisasi keluarga adalah perpecahan keluarga sebagai suatu unit karena anggota-anggotanya gagal memenuhi kewajiban-kewajibannya yang sesuai dengan peranan sosialnya. Yang kedua, menurut William J. Goody pada tahun 1991 atau 1991, disorganisasi keluarga adalah pecahnya suatu unit keluarga, terputusnya atau retaknya struktur peran sosial jika satu atau beberapa anggota gagal menjalankan kewajiban peran mereka secukupnya. Nah, untuk fungsi-fungsi keluarga, menurut Juliana tahun 2012, yang berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1992, yang pertama itu fungsi keagamaan. Itu fungsi keagamaan itu merupakan upaya setiap keluarga membina anggota keluarganya agar melaksanakan amanat agamanya. Yang kedua, fungsi ekonomi, yaitu orang tua dapat memenuhi kebutuhan anggota keluarganya dengan baik. Orang tua menyediakan kebutuhan sandang, pangan, papan, dan pendidikan yang layak bagi anak-anak mereka. Yang ketiga, fungsi pendidikan. Keluarga merupakan lembaga atau lingkungan pertama yang melakukan fungsi pendidikan terhadap anggota keluarga sekaligus merupakan lembaga sosialisasi agar anak-anak mempunyai sikap yang positif. Yang keempat, fungsi reproduksi, yaitu urusan melanjutkan keturunan sangat tergantung pada keluarga bersangkutan. Yang terakhir itu yang kelima, fungsi perlindungan, yaitu setiap keluarga mempunyai kewajiban untuk melindungi anggota keluarganya baik secara fisik maupun non-fisik. Faktor-faktor penyebab disorganisasi menurut Juliana 2012. 1. Faktor internal, seperti keadaan dalam keluarga, norma dan etika yang seharusnya dipelihara, ditinggalkan serta ketiadaan saling pengertian dalam keluarga. 2. Faktor eksternal, pola kehidupan yang modern yang sangat peka terhadap pribadi dan struktur sosial, kehidupan yang serba bebas, tidak terkontrol, lingkungan hidup yang buruk, serta situasi perekonomian dan lain-lain. Penyebab terjadinya disorganisasi menurut Shiva 2015. 1. Terjadinya perceraian. 2. Kebudayaan bisu dalam rumah tangga. Kebudayaan bisu ditandai oleh tidak adanya komunikasi dan dialog antara anggota keluarga. Problem yang muncul dalam kebudayaan bisu tersebut justru terjadi dalam komunitas yang saling mengenal dan diikat oleh ikatan batin. 3. Perang dingin dalam keluarga. Dalam perang dingin, selain kurang terciptanya dialog, juga disisipi oleh rasa perselisihan dan kebencian dari masing-masing pihak. Awal perang dingin dapat disebabkan karena suami mau memenangkan pendapat dan pendiriannya sendiri, sedangkan istri hanya mempertahankan keinginan dan kehendaknya sendiri. 4. Ketidakdewasaan sikap orang tua yang berkelahi di depan anak-anak. Dan terakhir, tidak bertanggung jawabnya orang tua sehingga tidak memikirkan dampak dalam kehidupan anak-anak mereka. Klasifikasi disorganisasi keluarga menurut Idianto tahun 2004. Yang pertama, keluarga yang tidak lengkap karena hubungan di luar nikah, misalnya anak tanpa ayah. Yang kedua, keluarga yang mengalami pisah ranjang atau perceraian yang sering disebut broken home. Yang ketiga, buruknya komunikasi di dalam keluarga. Yang keempat, hilangnya pimpinan rumah tangga atau orang yang berkedudukan sebagai pimpinan. Yang kelima, terganggunya keseimbangan jiwa salah satu anggota keluarga, terutama jika menimpa ayah dan ibu. Selanjutnya, ini ada contoh kasus perceraian. Kasus perceraian juga termasuk ke dalam disorganisasi keluarga. Seorang istri menikah di Jakarta dengan suaminya 6 tahun yang lalu. Dikaruniai satu putra berumur 4 tahun. Sudah lama sebenarnya seorang istri ini mengalami kekerasan dalam rumah tangga. Suaminya adalah mantan anak orang kaya yang tidak jelas pekerjaannya apa, dan sering berperilaku sangat kasar pada istrinya, seperti membentak, berkata kotor, dan sering memukul istrinya, sehingga akhirnya istrinya sering tidak tahan sampai berpikir untuk bercerai. Adanya musyawarah dan pertemuan keluarga sudah diadakan beberapa kali, tetap saja
tidak merubah perilaku suaminya. Bahkan sedemikian parahnya di mana si suami melepas tanggung jawabnya sebagai seorang suami dan ayah. Karena sudah 2 tahun ini si suami ini tidak memberikan nafkah untuk seorang istri dan anaknya. Sampai akhirnya istrinya merasa terancam jiwanya, di mana terjadi kejadian pada bulan April 2007. Istrinya dipukul sampai biru yang berujung pada kekerasan terhadap anak semata wayangnya juga. Setelah kejadian itu, seorang istri memutuskan untuk bercerai gugat. Dampak disorganisasi keluarga terhadap anak. 1. Dipaksa untuk memihak. Anak bisa dipaksa untuk memihak pada ayah atau ibu saat terjadi konflik di antara orang tuanya. Kedua, mengalami reality shifting. Reality shifting adalah kondisi ketika apa yang dikatakan atau dipercaya bertentangan dengan kenyataan. Ketiga, pengabaian anak. Orang tua yang bersikap tidak peduli dan tidak mau tahu urusan anaknya akan membuat sang anak merasa diabaikan, tidak dianggap, dan selalu dikritik. 4. Sikap terlalu protektif yang mengganggu. 5. Pilih kasih. Pada orang tua yang gemar membanding-bandingkan anak dengan saudara kandungnya, anak akan merasa seolah-olah ditolak atau mengalami pilih kasih. 6. Kekerasan fisik. Kondisi ini bisa membuat sang anak balas dendam dengan mempraktikannya di luar rumah, misalnya melakukan bullying di sekolah. Disorganisasi keluarga termasuk ke dalam sudut pandang teori fungsionalisme. Terlebih dahulu, saya akan menjelaskan apa itu teori fungsionalisme. Teori fungsionalisme yaitu semua bagian masyarakat memiliki fungsinya masing-masing dalam masyarakat. Semua masyarakat akan saling bekerja sama dan membutuhkan untuk membangun suatu tatanan sosial yang lebih stabil. Jika salah satu dari masyarakat tersebut tidak menjalankan fungsinya dengan baik, maka ketidakteraturan sosial akan terjadi dalam bentuk masalah sosial. Mengapa disorganisasi keluarga termasuk ke dalam sudut pandang teori fungsionalisme? Karena hilangnya fungsi dari masing-masing anggota keluarga tersebut, yang disebabkan ketidakmampuan anggota keluarga untuk memenuhi tanggung jawab yang dimilikinya. Selain itu disebabkan juga oleh tidak terpenuhinya fungsi-fungsi keluarga. Cara mengatasi atau upaya disorganisasi keluarga. Yang pertama, mulailah dengan berhenti mengomeli dan menghakimi anggota keluarga. Yang kedua, orang tua perlu memberikan respon dengan sikap respect terhadap anak-anaknya, terutama pada remaja. Yang ketiga, orang tua mesti berusaha untuk mengurangi sikap overfokus pada anak-anaknya. Yang keempat, hindari sikap menghakimi dan menyalahkan. Yang kelima, tetapkan batasan dalam relasi antara anggota keluarga. Yang terakhir, harus bersabar dalam menghadapi segala perbedaan dalam anggota keluarga.